Hai, saya Marta Suherman. Hari ini dapat kesempatan untuk kolaborasi bareng Johannes Wempi. Nah, kayak gimana kolaborasinya? Kita simak video yang kali ini. Nah, hari ini kebetulan dapat kesempatan untuk kolaborasi bareng Johannes Wempi. Nah, Johannes Wempi ini sebenarnya teman kuliah saya. Iya, angkatan berapa? Baru kok kita baru lulus. Ya, jadi teman kuliah udah lama banget kenalnya dan dari zaman kuliah dulu ya udah main bunga juga. Jadi profesi lu tuh sebenarnya apa sih istilahnya? Profesi gue sebenarnya adalah floral designer. Floral designer bedanya sama tukang bunga kalau kita tuh ada konsep. Kita bikin desain dulu, jadi terkonsep seperti itu. Konsep. Lalu biasanya ke apa kayak buat event gitu juga atau ada All occasion kayak buat event, buat apa aja gitu. Kebetulan kali ini gue membuat flowers to wear, yang wearable, flowers wearable gitu ya bisa dipasang di orang gitu loh. Nah itu keren banget tuh, karena jarang banget ya orang sini ada yang bikin ya. Iya agak jarang sih, kalau ini kan buat kayak hobi aja atau buat show seperti itu. Terus saya berarti udah berapa tahun ya ini berkecimpung di dunia? 20 tahun ada 20 tahun. Luar biasa, zaman dulu tuh kuliah gue masih galau-galaunya gitu ya, dia udah yakin gitu kayaknya ya masuk ke sini gitu, luar biasa. Udah lama banget. Iya. Nah, hari ini kan ada beberapa konsep kan yang kita siapin. Iya. Karena sebelumnya tuh kita udah sempat ketemu, jadi biasa kalau photoshoot memang kalau saya kolaborasi dengan seseorang pasti selalu ada brief awalnya dulu, jadi kita biasa brainstorming bareng, terus kemudian nentuin nih dari Wempi idenya kayak gimana, lalu aku Temanya eksekusinya apa, kayak seperti gimana. itu, ya. Nah ini yang hari ini ada berapa tema tadi yang? Hari ini sih saya membuat 6 headpiece, jadi yang dipakai di kepala ada 5, ada 6 artwork, yang headpiece ada 5, yang satunya di neck buat di leher seperti itu. Yang pertama tadi kita bikin photoshootnya apa ya tadi? Yang orange ya, yang jadi itu dari irisan bambu. Jadi material hari ini saya memakai material lokal semua, seperti irisan bambu, terus ada juga dari rotan, bahkan dari tusuk gigi juga gitu loh. Jadi pakai bahan yang ada di sekitar kita aja sih yang lokalnya. Keren. Inspirasinya sebenarnya dari mana sih, Wem? Kok bisa keren banget kan? Sebenarnya kalau gue nih pribadi, inspirasi gue lihat dari material dulu nih. Material kita bisa olah jadi kayak gimana nih bentuknya. Kebetulan irisan bambu itu kan lentur. Ternyata pas dibentuk gini, dapat shape-nya yang bagus gitu, kayak kepala keong kan yang pertama gitu. Jadi shape-nya dia kayak asimetris gitu, cuman movement ada dynamic line-nya. Seperti itu. Jadi gue lihat dari material dulu, baru timbul ide mau bikin apa. Yang tadi kedua yang itu ya yang dari rotan. Itu dari rotan. Jadi itu dari rotan yang gua anyam biasa gitu, jadi melingkar sepanjang itu mau fokusin, jadi mukanya itu dikelilingin bunga seperti ini. Jadi fokusnya tuh kayak grainnya di mukanya gitu loh. Iya. Jadi kayak matahari. Kayak matahari yang tengahnya doang gitu jadi fokus. Keren banget. Terus tadi yang ketiga ya, ketiga itu lebih agak lebih girly ya. Ya. Agak lebih girly. Nah itu saya structure-nya itu pakai daun tricolor. Daun tricolor tuh kita banyak banget jumpain di pinggir jalan. Dan itu murah banget. Dan itu kalau kita anyam kayak anyam tikar, itu ada teksturnya. Kayak kotak-kotak itu, nanti kalau bisa dilihat dari fotonya lebih detail, itu ada teksturnya, jadi kayak anyaman seperti itu. Itu buat structure-nya, terus yang saya gulung-gulung jadi kayak roll-rollan rambut gitu, kayak digulung gitu. Terus yang keempat tadi ada... Keempat buat neck. Nah,
Itu neck juga sama dari irisan bambu juga, karena irisan bambu itu lentur. Jadi keidean aja buat kayak lentur dari sini terus kayak dia melengkung keluar seperti itu. Lalu saya tambahkan dengan bulu ayam. Bulu ayam jago nih kayaknya panjang-panjang kan, yang warnanya hitam juga agar kontras dengan itunya agak krem keputihan gitu. Jadi dia kayak grace gitu loh, kayak mewah. Betul. Abis itu yang kelima yang ini yang epic banget sih. Dari tusuk gigi ya? Iya, saya bikin dari tusuk gigi karena tusuk gigi itu kan material floral juga ya, dia kan dari bambu atau kayu ya, tusuk gigi. Dan itu saya bentuk base-nya itu styrofoam sebenarnya, karena untuk nancepin tusuk gigi itu kan harus ditusuk. Nah, kenapa saya pakai styrofoam? Styrofoam itu kan ringan dan bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita kan. Base-nya itu. Lalu saya dasarin dengan serutan kayu yang warnanya sama dengan tusuk gigi itu. Iya, jadi awal pertama kali ngeliat tuh nggak kebayang kalau itu adalah tusuk gigi gitu ya. Kayak kelihatannya kayak duri-duri iya, kayak apa duri. gitu. Iya, kayak duri gitu. Keren banget. Yang terakhir tadi makanya Wempi pakai sendiri nih. Iya, kebetulan yang terakhir nih saya jadi modelnya juga. Itu temanya Halloween. Buat Halloween makanya saya make up seperti ini. Temanya Halloween itu kayak Night Before Christmas. Jadi ada boneka-boneka yang spooky gitu deh. Dari benang wool bonekanya. Yang saya mix dengan materialnya tuh kayak ada pumpkin, namanya Solanum pumpkin. Itu lokal juga. Dan lucu kecil-kecil, jadi saya pasang aja. Untuk tema Halloween kali ini. Keren banget. Nah, ini kan foto kayak gini sebenarnya kalau di fotografi masuk ke dalam foto fashion, tapi lebih ke headpiece gitu ya, lebih aksesoris. Ke aksesoris. Nah, kalau dari segi lu sendiri nih dari bunga, ini sebenarnya ada istilah khusus nggak sih? Apa ini? Istilah khusus sih nggak ada, cuman kalau kali ini gue bikinnya itu lebih artistik dan high fashion, jadi bisa juga untuk show dikombinasikan dengan baju seperti itu, jadi lebih ke fashion, aksesoris gitu. Iya, aksesoris ya. Tapi karena hari ini kebetulan kita photoshootnya memang mau konsentrasinya lebih ke headpiece-nya, makanya kita nggak menekankan pada baju, makanya yang kita buat itu lebih kayak foto-foto close up yang dari dada ke atas gitu ya. Dan memang semua yang diekspos itu lebih ke ekspresi muka dan juga si headpiece-nya ini sendiri. Lebih detail. Jadi iya betul, karena kalau misalkan kita milih bajunya juga heboh, nanti akhirnya jadi kayak balapan gitu ya, kayak tumpang tindih, yang mana dulu nih yang mau ditampilin, bajunya kah atau si headpiece-nya gitu. Jadi kita tuh kalau bikin foto harus nentuin kita mau fotonya tuh seperti apa. Jadi kalau memang mau konsentrasi ke aksesorisnya, kita harus fokus ke aksesorisnya. Nah, ini hari ini kita juga mau bahas, jadi ada pertanyaan dari teman-teman yang suka nanya, gimana caranya sih kalau kita ingin berkolaborasi dengan seseorang yang berbeda profesi gitu. Kan kayak saya sama Wempi kita memiliki passion yang berbeda, tapi sama-sama di art gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau sharing tips, jadi buat teman-teman yang mungkin ingin buat kolaborasi dengan siapa gitu yang dikenal, nah kira-kira apa aja poin-poin yang harus dipikirkan. Nih sebelumnya gimana Wem? Udah pernah kan kolaborasi gitu ya? Kan kita macam-macam deh, kayak gue kan juga sempat kemarin tuh ada kolaborasi bareng penari. Nah hari ini kan beda lagi nih, kemarin ada desainer baju, nah sekarang desainernya desainer bunga gitu. Jadi beda-beda. Jadi waktu tadi juga kita dibantu juga ya sama Leo, sama Macy gitu ya. Jadi Leo ini makeup artist, terus Macy ini juga fashion stylist. Dan juga tadi ada beberapa talent yang memang kita pilih khusus untuk mewujudkan visual yang kita inginkan gitu. Jadi kalau dari lu gimana Wem? Ada tips? Kalau pengalaman gue sih secara pribadi, kalau kolaborasi itu kita harus
dengan paling enggak style kita sama ya dengan orang yang kita ajak kolaborasi. Dan itu benar-benar harus profesional dan harus benar-benar komit. Karena kalau satu elemen nggak ada tuh kayaknya nanti pasti hasilnya karena semua saling terkait antara fotografer, tentang make up maupun desainer. Seperti itu. Jadi memang harus di konsepnya dimatengin, misalnya hal kecil contohnya apa, make up ya. Kadang-kadang kan make up kan ada terserah deh, kalau kita kan make upnya misalnya bunganya warnanya let's say orange. Lalu gimana nih make upnya kira-kira mau gimana, ada touch of orange-nya dong, jangan keluarnya nanti ungu atau pink, nanti kan jadi miss seperti itu. Nah kayak gitu tuh penting, hal kecil cuman perlu dikomunikasikan dan dicari tahu untuk garis tengahnya. Iya betul. Dan yang pasti kita juga di awal ada reference juga yang kita punya ya. Jadi kayak kita sama-sama browsing juga, dari aku nih idenya kayak gimana, terus Wempy juga ada idenya seperti apa gitu. Terus kemudian nanti kita bicara juga dengan si makeup artist, kira-kira dia punya kemampuan nggak dengan konsep yang seperti ini. Jadi kita juga harus mencari orang yang tepat gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar dari fotografernya aja atau desainer, tapi kita juga dari semua elemen. Sampai kemarin kan ada sempat kita khusus ya dari Wempy juga ada request khusus harus yang warna kulitnya lebih gelap atau apa kayak gitu ya. Jadi nggak harus apa ya, model juga sama ya, kita milih model nggak bisa sembarangan. Karena ketika mungkin ada model tertentu yang cocoknya mungkin buat beauty aja, yang foto yang cantik aja gitu. Tapi ketika dibuat konsep yang kayak hari ini kita buat, belum tentu bisa keluarnya bagus juga hasilnya ya. Benar. Jadi harus memilih model yang punya karakter yang pas banget sama desain, foto sama yang kita sama desain sama konsep awal yang kita mau execute gitu, yang sama-sama. Dan juga kalau saya lihat kan waktu pertama kali motret tuh kayak test light tadi ya. Memang kelihatan banget kayak masing-masing punya peran yang berbeda-beda. Kalau dari saya kan fotografer, kita lihat dari segi sharpness fotonya, lightingnya gitu ya, setting lightingnya gimana. Terus kemudian aku tanya Wempy yang lebih dilihat lebih ke bunganya gitu. Jadi kayak Wempy lebih ngeliat, oh ya ini headpiece-nya sini ada yang kurang nih, atau ada yang mencolok mata tadi ya, atau misalnya ada bunganya yang layu gitu. Dan ketika kita bicara sama Leo juga tadi, Leo bicaranya juga lain lagi, kayak Leo bilang ini kayaknya make up-nya kurang ya tadi di apa warna matanya kayak kurang. Ini disambungin nggak antara alis sama eyeshadow-nya di bawahnya gitu. Jadi memang penting banget sih ketika bekerja sama orang yang memang apa ya profesional dan memang fokus di bidangnya gitu. Itu membantu banget sih pada saat kita ingin mengeksekusi sebuah konsep. Nah, untuk pemotretan hari ini saya motret di studio saya di rumah. Ukurannya memang relatif kecil dibanding sama studionya studionya Prima Imaging yang biasa saya pakai. Jadi hari ini kebetulan saya menggunakan 4 lampu di sini. Jadi di sini juga saya menggunakan yang bagian depan nih. Biasa kalau potret saya selalu menggunakan clamshell setting. Jadi selalu ada lampu dari atas dan lampu dari bagian bawah. Terus kemudian di kiri kanan ini saya ada tambahin 2 lampu, tujuannya untuk memberikan ring light. Jadi karena hari ini fotonya itu foto potret ya, lebih banyak yang foto-foto close up yang setengah badan gitu, bisa bilang dari dada ke atas. Nah makanya saya pengen dapetin ring light. Jadi saya pengen ngedapetin cahaya di bagian samping, di badan, terus kemudian juga di bagian dari muka ini. Jadi di situ makanya saya butuh tambahan 2 lampu di bagian kiri dan kanan. Nah, hari ini kebetulan saya motret dengan kamera medium format. Jadi ini adalah kamera Phase One, di mana dia memiliki digital back dengan tipenya adalah IQ3 dengan trichromatic. Jadi teknologinya ini disebut sebagai teknologi yang bisa memproduksi sebuah foto dengan warna senatural mungkin seperti mata manusia. Dan di sini juga lensanya saya menggunakan lensa Snyder Macro 120 mm dan juga pemotretannya saya tethering dengan menggunakan Capture One Pro. Nah, Capture One Pro dan Phase One ini mereka ini relate banget. Jadi Capture One Pro itu adalah software bawaan dari Phase One. Nah, sesi hari ini kolaborasi bersama Johannes Wempy sudah selesai, dan juga tadi saya udah sharing tips mengenai caranya kolaborasi dengan teman-teman yang berprofesi beda. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.